Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Irwin Sukresno Sugeng itu nama lengkap saya. Saya sebagai dosen yang akan mengampu mata kuliah di kelas kalian. Jadi memang saya mengajar di beberapa kelas, yaitu di UPSI, di Universitas Bina Sarana Informatika itu ada mata kuliah yang saya ampu adalah entrepreneur dan juga dasar bisnis dan manajemen. Kemudian juga di kelas Nusa Mandiri saya juga mengajar mengampu mata kuliah statistika dan juga bahasa Inggris 1. Oke, saya bisa dihubungi di email saya. Kalian bisa lihat di sini irwin.ins@bsc.ac.id atau di irwinsugeng@gmail.com. Untuk di sosial media yang lebih aktif saya itu di Facebook ya, Irwin Sugeng Dosen, IG saya di Irwin Dosen gitu loh. Saya tinggal di Jatiwaringin, Bekasi gitu. Jadi sebenarnya saya lebih dekat itu ke kampus BSC di Jatiwaringin ya. Sesi ini selalu saya berikan kepada mahasiswa itu di awal semester gitu ya. Jadi ya di awal semester saya selalu memulai dengan ya ada permainan dan juga ada beberapa message yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya gitu. Oke, ini dua malaikat pendamping saya. Jadi saya punya anak satu, dan anak saya yang di tengah, jadi istri saya. Oke, sekarang kita bermain alfabet terlebih dahulu. Ini yang permainan ini yang selalu saya berikan kepada teman-teman semua. Pasti kalian tahu ya ini huruf apa, dari huruf A, B, C, dan D gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini huruf apa? A, B, C, dan D ya. Ya kan? Oke, next. Kita lihat. Apakah ada persamaan atau perbedaannya? Atau persamaan dan perbedaannya? Kita lihat dulu. Apa itu persamaannya? Jadi kok dari pengalaman saya di beberapa semester yang lalu, jadi teman-teman mahasiswa itu lebih banyak berfokus kepada perbedaan. Jadi kan karena lihat sini ya ada perbedaan mencolok terutama untuk jenis fontnya, kemudian juga bentuk fontnya, bentuk atau jenis fontnya gitu, dan juga besar kecil fontnya gitu kan ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu dari semester yang lalu lebih banyak fokus itu ya. Ada yang nyebutin ini jenis font yang sebelah kiri itu yang Arial, kemudian juga jenis font yang sebelah kanan itu ya tipe apapun itu yang mereka sebutin, saya nggak tahu, saya lupa. Dan juga besar fontnya gitu loh, font size-nya gitu loh. Mereka selalu berfokus pada hal-hal seperti itu. Nah, ketika saya menanyakan mengenai persamaannya, apa itu persamaannya, mereka bingung. Ya bilang, paling hanya mengatakan sama-sama font. Dan mereka bingung, ada lagi nggak persamaan yang lain? Apakah saya hanya minta satu jawaban yang simple banget gitu. Ada yang tahu mungkin teman-teman apa itu persamaannya? Ya, persamaannya itu adalah semua 4 huruf ini berada pada semua huruf-huruf ini ya, huruf A, B, C, dan D itu berada dalam satu slide yang sama. Itu persamaannya gitu. Jadi teman-teman itu ya dari semester lalu itu mungkin bahkan juga kalian mungkin nggak kepikiran kali ya apa sih persamaannya, dan bahkan mungkin kalian nggak kepikiran kalau sebenarnya mereka semua font itu berada dalam satu halaman yang sama gitu loh. Oke, saya mau coba tanya kepada kalian. Ini nggak perlu kalian jawab sekarang gitu loh. Kira-kira huruf mana sih yang ingin ada dalam daftar nilai semester kalian gitu loh. Gitu loh. Apa sih di nilai mana, nilai yang A, B, C, atau D? Ya kan, itu semua adalah tergantung dari kalian, dari pilihan kalian gitu loh. Ya semuanya sih pasti menginginkan, ya saya juga menginginkan kalian mendapatkan nilai A gitu kan.
Tapi semua itu berpulang pada diri teman-teman semuanya. Apakah mau dapetin nilai A, atau mungkin kalian puas dengan nilai B, atau bahkan udahlah puas lah gue nilai C nggak apa-apa, atau D, ya kan? Kalau buat saya, karena ini kan SKS cukup besar, ya paling nggak minimum B lah gitu loh, jangan sampai dapat nilai C gitu loh. Ya nilai C 3 SKS sayang banget gitu loh, itu akan membuat IPK kalian akan menjadi jatuh gitu loh. Itu sih tips dari saya gitu loh. So, bermimpi. Kenapa sih orang harus bermimpi gitu loh? Orang sukses tuh nggak harus pinter, tapi mereka mempunyai mimpi yang besar gitu loh. Mereka tuh menjadi pintar seiring dengan perjalanan gitu loh. Rencana itu merupakan impian yang tertulis. Kalian menulis impian kalian nggak gitu loh? Orang besar mempunyai impian yang besar, orang kecil mempunyai impian yang kecil gitu loh. Benar kan? Impian itu merupakan doa yang spesifik alias doa yang jelas. Jadi doa itu harus jelas dan spesifik gitu loh. Ya. Ini saya ambil dari salah satu hadis, ketika engkau memantaskan dirimu maka Tuhan akan memantaskan alam semesta untuk kita semua gitu. Maksud saya adalah ini yang kalimat yang terakhir ini yang saya ambil dari hadis itu, yang aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu ya. Itu diambil dari hadis Rasulullah yang Ibnu Majah gitu. Ya, ketika engkau memantaskan diri kita, maka Tuhan akan memantaskan alam semesta untuk kita. Ini adalah hukum law of attraction. Ini bukan hadis, tapi ini diambil dari hukum law of attraction gitu loh. So, tahu nggak? Manjada wajada, berarti siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Ada juga mansabara safira. Apa tuh mansabara safira? Silahkan dicoba dicari. Ada beberapa poin yang saya ambil dari bukunya Napoleon Hill. Jadi umumnya itu prestasi besar adalah merupakan buah dari pengorbanan yang besar, bukan dari keegoisan. Jadi tidak seorang pun dapat mencapai kesuksesan tanpa ada kesediaan untuk berkorban gitu loh. Kelalaian untuk memperluas wawasan pandangan kita gitu loh, telah membuat beberapa orang atau bahkan banyak orang hanya melakukan satu hal selama mereka hidup gitu loh. Ya mereka ya sudah puas gitu loh. Ya cukup ya, di sini gue udah cukup, gue udah cukup kok gitu, nggak apa-apa, ngapain juga sih gitu loh. Istilahnya kayak do not rock the boat, gitu. Udah kapalan jangan digoyang-goyang lagi gitu loh. Apapun yang dipahami dan dipercayai oleh pikiran manusia, pikiran tersebut bisa mencapainya gitu loh. Ya kalau kalian tadi mendapatkan nilai A, ya insya Allah ya itu yang akan bisa kalian dapatkan gitu loh. Kalau kalian pengen dapetin nilai B, ya udahlah B lah, atau itu C, adalah C lah, nggak apa-apa lah. Tapi kita harus punya target gitu loh. Gue mau dapetin nilai berapa gitu loh. Aim high gitu loh. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kalian nggak bisa menggapai langit, kan kalian akan jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Bung Karno kan. Penemuan terhebat dari masa ke masa itu adalah bahwa kita bisa mengubah masa depan kita hanya dengan mengubah sikap kita saat ini. Ini saya kutip dari perkataannya Oprah Winfrey ya. Saya juga mengutip dari dari perkataannya Eyang Habibie almarhum, mustahil ada inovasi jika tidak ada SDM atau sumber daya manusia yang unggul gitu. Dan ada beberapa lagi kutipan-kutipan atau kata-kata mutiara yang akan saya berikan kepada kalian selama saya mengajar ya. So kita lihat bagaimana sih manusia itu belajar. 83% dengan penglihatan, 11% dengan pendengaran, kemudian juga 3,5% dengan penciuman, 1,5% dengan sentuhan, dan 1% dengan rasa. Bagaimana manusia bisa mengingat informasi? 10% dari apa yang kita baca,
20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan ketika kita berbicara. Dan kalau mau bisa mengingat informasi, yang paling manjur adalah 90% dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Gitu loh. Jadi kalau kita mau mahir, ya kita harus learning by doing gitu loh. Ada yang sadar nggak sebenarnya kalian tuh sekarang lebih banyak menggunakan mobile device ya, atau ya smartphone atau laptop untuk mengakses internet dibandingkan PC gitu loh, ya kan? Atau bahkan mungkin smartphone yang lebih tinggi persentase dibandingkan laptop saat ini gitu kan, untuk bisa mengakses internet, yaitu misalnya apa, sosial media, WhatsApp gitu kan, YouTube, apapun itu gitu loh, Telegram gitu kan. Yang pastinya teman-teman semua pasti akan mempunyai beberapa social media account ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, mungkin Facebook juga punya lebih dari satu account gitu ya. Satu account misalnya ya untuk jualan, satu account lagi untuk account pribadi gitu kan, atau mungkin Instagram juga kurang lebih mungkin sama, atau satu account Instagram untuk account pribadi, satu lagi untuk misalnya untuk jualan online gitu. Ya saat ini semua orang terhubung dengan internet ya, melalui internet ya, maksudnya semua orang saat ini sangat mudah untuk saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui bantuan internet. Kalian pernah ngecek gak dalam satu hari kalian tuh ngakses internet itu berapa lama sih? 3 jam? Kurang dari 3 jam atau mungkin 3 jam lebih gitu loh. Berapa lama? Kalian bisa hitung. Gue juga kita masih berhitung nih berapa sih pengeluaran rata-rata teman-teman dalam satu hari. Ada di antara ini nggak angka 2 sampai dengan $20. Apa artinya? Kenapa angka ini yang saya gunakan antara 2 sampai dengan $20 ini? Karena ini adalah angka di mana kita sebenarnya sudah masuk kepada kategori kelas menengah, masyarakat kelas menengah, middle income society gitu loh. Detailnya nanti saya akan jelaskan, terutama mungkin teman-teman yang ikut kelas saya di entrepreneur dan juga kelas dasar manajemen dan bisnis ya. Oke, kita kita lanjut lagi. Ada beberapa gambar-gambar di sini. Ini saya juga cukup sering isengnya, jadi ya kadang-kadang iseng saya keluar pada saat teman-teman ini di kelas yang udah agak lama ya, teman-teman itu lagi ujian, kadang-kadang saya suka ngambil foto ya, jadi belajar jadi paparazzi. Ada satu kejadian di sini nih, ada satu mahasiswa yang dia lepas sepatu karena sepatunya basah habis kehujanan. Jadi bukan cuma sepatunya yang basah, tetapi juga bajunya lepek alias basah kuyup gitu. Karena apa? Karena dia udah tahu itu mendung banget, dan dia Martin udah pasti hujan, tapi anak ini dia masih ngotot, dia keluar untuk nyari makanan ya. Alhasil mau balik, setelah selesai makan dia mau balik ke kelas, hujannya deras dan dia harus basah-basahan. Next, ini juga salah satu permainan favorit saya. Jadi kalau pada saat di awal kelas, kalau bahasa Indonesia itu adalah, boleh dong tolong digambarkan sebuah gambar pemandangan indah, one beautiful view. Jadi pemandangan indah. Coba ya nggak harus digambar-gambar, palingnya kalian coba dalam benak kalian tuh mau gambar apa sih gitu loh. Saya kasih waktu sampai 10 detik nih, saya berhitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, here we go. Saya yakin pasti di benak kalian semuanya, gambar yang tergambar di benak kalian tuh, di otak kalian tuh nggak jauh dari ini gitu loh. 2 gunung dengan adanya sawah, jalan di tengah, dan rumah di pinggir, pinggir.
Kalau di gambar ini ya sawahnya sebelah kiri, rumahnya sebelah kanan, mungkin di benak kalian ya kebalik tapi sama aja gitu loh. Ada juga mataharinya yang ngintip dia di pojok kan kiri atas. Ya mungkin kalau di apa kalau di benak kalian mungkin mataharinya itu ngintipnya di tengah tuh di antara dua lembah gunung itu gitu loh. Ya kan? Jalan pasti tetap di tengah gitu kan jalannya. Ada juga ada apa namanya ya ada burung-burung yang berterbangan gitu ya. Ini kira-kira pemandangan ini kira-kira apakah di pagi hari atau di siang hari karena matahari udah cukup tinggi ya mungkin pagi menjelang siang hari gitu ya. Oke, ada seperti ini. Kalau di pertemuan tatap muka sebelum COVID pandemic ini, saya pasti akan menanyakan siapa yang menggambar, ya kan? Siapa yang menggambar pemandangan ini? Dan mostly menjawab itu adalah gambarnya anak kecil, ya gambarnya anak TK, gambarnya anak SD. Tetapi yang menggambar ini adalah istri saya gitu loh. Jadi istri saya menggambar gunung kembar ini. Dan kemudian ditunjukkan ke anak saya waktu anak saya masih kecil, mungkin gambar sekitar ya 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu gitu loh. So kalian boleh cek ya kenapa ada kemiripan gitu loh. Kenapa kalian menggambarkannya ini sebuah gambar pemandangan itu adalah berupa dua gunung kembar alias dua buah gunung yang saling berdampingan, kemudian ada matahari, kemudian ada sawah dan rumah gitu ya, kemudian di tengahnya ya ada jalan gitu loh. Apakah tidak ada gambar pemandangan lain yang mungkin sama-sama indahnya di Indonesia gitu loh? Ya mungkin misalnya apa ya misalnya gambar lembah gambar lembah atau gambar pantai gitu, pantai Marina atau pantai Ancol, atau mungkin pada saat kalian pulang kampung mungkin kalian ngelihat ada pantai apapun itu gitu loh. Atau mungkin yang hobi jalan-jalan mungkin kalian ngelihat Kelok 9 atau apapun itu kan ada banyak sekali itu, bahkan yang pernah sampai kepada ke Candi Borobudur, Candi Prambanan atau apapun itu ya, itu sebenarnya kan juga bisa dikatakan sebagai gambaran indah gitu, objek wisata yang cukup indah gitu. Memang gunung kembar ini emang ada di Indonesia, itu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro kalau kalian lihat itu gambar di bawah itu ya. Tapi apakah gambar kedua gunung ini hanya merupakan satu-satunya gambar pemandangan yang indah di negara kita? Kan enggak. Ada juga mungkin Raja Ampat, atau mungkin juga danau, mungkin daripada yang danau yang danau Toba, apapun itu, mungkin yang Kelok 9 atau banyak objek wisata lain yang juga nggak kalah menariknya gitu loh. So what are your dreams gitu loh? Apa sih impian kalian? Coba deh mulai sekarang kalian mencoba menuliskan impian kalian gitu loh. Mungkin kalian berpikir, waduh Pak, kalau saya bermimpi, kalau misalkan saya tidak bisa mencapai impiannya bagaimana? Ya tulis ulang gitu kan. Ya kan? Dan juga jangan lupakan unsur dari sang pencipta, sang holik gitu loh. Jangan lupakan beliau gitu loh. Jangan lupakan sang holik pada saat kalian menulis impian kalian gitu loh. Believe the impossible, discover the incredible gitu loh. Ya kan, ini yang saya coba kutip dari perkataannya Tony Fernandez, itu dia pemiliknya Air Asia, dia kan believe the impossible, discover the incredible. Dia akhirnya dia bisa Air Asia yang cukup fenomenal, yang bisa membuat penerbangan yang murah gitu ya. So the future starts today. Jadi kalian ini saat ini ya sedang membentuk masa depan kalian gitu loh, ya kan.
Gampangnya gini, kalian berada di kampus ini, kalian mengikuti kuliah online di sini adalah merupakan juga hasil keputusan dari masa yang lalu gitu loh, ya kan? So have dreams, give hope, and share your love gitu loh. So don't follow your dreams, but chase them. Ya, jadi kejar impian, jangan hanya mengikuti, tapi kejar, chase your dreams gitu loh. Yaitu perkenalan singkat dari saya. Ya, kita semua berharap bahwa COVID pandemic ini akan segera berlalu ya, apalagi di tanggal 14 September ini, hari Senin itu akan diberlakukan lagi PSBB. Jadi even orang kerja pun juga harus mulai kerja lagi dari rumah. Mungkin tadi sudah sempat kerja full time di kantor, mungkin ya harus mulai kerja lagi di rumah. Kemudian juga mulai yang tadinya restoran sudah bisa beroperasi seperti biasa, walaupun walaupun kapasitasnya dibatasi hanya maksimum 50% dari total seating capacity yang ada. Dan sekarang ya harus mulai hanya bisa menerima penjualan yang sifatnya take away, atau ya baik take away dari customer ataupun take away dari Gojek ataupun dari Grab gitu kan ya. Dan ya semuanya akan kembali lagi seperti pada saat di awal-awal pandemik itu, yang benar-benar PSBB. Jadi ya kita semua berharap bahwa pandemik ini akan cepat berlalu, dan juga tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan dan juga keselamatan teman-teman semua itu merupakan hal yang utama gitu loh. Oke, semuanya teman-teman tetap stay positif, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau memang bahan-bahan ini atau materi-materi yang ada di channel ini berguna buat teman-teman semua, silahkan di-share. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.